tarian budaya dalam papirus waktu. Sudah hadir di ruangan Kadis Kebudayaan Kota Palopo dalam rangka untuk mendiskusikan bagaimana kesiapan Bapak selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palopo dalam rangka mendukung kegiatan yang coba dibuat oleh pemuda-pemudi kampung ini. Kami pada prinsipnya mensupport dan mengapresiasi kegiatan karena dari sekian banyak apa ada betul anak muda lewat lembaga ini bisa mau mengembalikan laga Ringo itu yang sebenarnya ya. Dalam agenda perjalanan ini Pak, salah satunya yang coba kami lakukan kemarin bersama teman-teman penyelenggara adalah mengunjungi beberapa situs budaya yang ada di Palopo. Kemudian ada beberapa situs yang menurut kami perlu untuk betul-betul mendapatkan perhatian. Di antaranya misalnya Sumur Parani, kemudian Tanah Bangkala, dan masih ada beberapa yang lain. Sebagai Kadis Kebudayaan Kota Palopo, apa langkah yang coba dibangun oleh Bapak dalam rangka untuk bagaimana menjaga dan melestarikan situs-situs ini? Pertama, sebelum saya jadi Kadis, ada perda yang lahir tahun 2014 kalau salah Pak Presiden. Kemudian dia perda itu sudah selesai, perdanya sudah. Tapi dalam perjalanannya, saya kadang pemerintah pusat bertanya apanya di sana, artinya itu apa itu harus ada sertifikasi dari diucapnya. Sebelum itu lahir dari sana. Makanya tahun 2022 ini kami punya program itu mensertifikatkan pendasar masyarakat sekitar Papua. Jadi kita juga jangan salah persoalan administrasi, karena ini betul-betul pemerintah dalam ini pemerintah Kota Palopo ini konsen dalam hal ini, tapi kita harus lengkapi dulu semua payung-payung hukumnya yang ada. Jadi bukan kita mau terbengkalai itu banget, tapi jangan salah, apalagi kalau bicara uang ada infrastruktur, kita juga jangan jadi temuan di kemudian hari. Nah ini yang jadi tantangan buat kami. Jadi saat ini untuk kondisi beberapa cagar yang ada di Palopo kurang lebih 40-an cagar. 52 cagar. Kira-kira 5 yang dari provinsi dalam ini Komite Cagar Budaya ya, yang mengikuti Sulawesi Selatan, Tenggara Barat, Sudiranya Kementerian yang intinya dipahami di sana. Tahun lalu ada orang Palopo juga sudah punya sertifikasi di sini. Makanya program ini bisa baik Pak Wali, kita buat sertifikasi yang tadi harus ada instrumen supaya bisa kalau ini selesai di 2023 disiapkan untuk merehab itu yang ada. Nah, kira-kira begitu ya. Iya. Ya. Jadi untuk beberapa cagar yang belum memiliki sertifikat itu sementara dalam upaya Dinas Kebudayaan untuk kemudian Pak, jadi di luar sana banyak masyarakat, terutama kami yang sempat turun ke beberapa situs kemarin, itu beranggapan bahwa dari sekian puluh tahun kemudian situs itu betul-betul terbengkalai. Yang kita tahu bahwa situs-situs ini memiliki peranan penting dalam perjalanan sejarah yang ada di dahulu. Sehingga kami banyak masyarakat di luar sana, dan bukan hanya kami, banyak masyarakat di luar sana yang kemudian beranggapan bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa tentang situs-situs ini. Saya bilang tadi, kami ini ada dinas
BPS, ada yang mengawas. Hanya kalau cerita berkeringat infrastruktur mungkin kan setiap bulan kirim barang. Mau net apa ini sekarang setiap bulan ada kita punya progres. Saya sepanjang saya jadi kadis terus hanya persoalannya kalau membiayai tadi itu kembali lagi tadi pertanyaannya harus punya hasil sertifikasi itu ada dijaga. Selama ini kan tidak, kita mau lagi di sana membiayai di provinsi semuanya sudah terjadwal. Alhamdulillah terlalu ada saya bilang 5 tenaga di sini. Jadi enak, makanya ada anggarannya di 2022. Selesai semua itu kita sampaikan sama beliau ada sertifikatnya lewat SK Wali Kota nanti. Bisa lah masuk itu uang. Bisakah APBD atau provinsi atau pusat bisa biayain barang? Dan ini kan persoalan peka, karena ini kan harus tenaga ahli betul yang punya sertifikasi. Dasarnya itu lahir SK Wali Kota. Nah ini kan selama ini kita hanya satu jadi kementerian, terbatas lagi meliputi 3 provinsi. Tim jaga budaya yang ada di Rotterdam kan begitu nih, berapa di tenaganya. Ini kita malu, makanya antri. Di antara di Luraya ini yang punya tim jaga budaya itu orang yang berdomisili di Palopo ini. Ada di Palopo, ada dosen, ada ASN, ada penggiat, cagar, apa semua punya sertifikasi. Dasarnya nanti itu melahirkan itu baru. Ini yang harus kita samakan persepsi dulu. Karena mungkin masyarakat kita yang tidak paham itu kayak membangun jalanan langsung bikin saja, kalau bisa begitu. Ini jaga punya kehati-hatian, punya tim apa dan lain-lain. Tidak saya perlu katakanlah kantor mau direhab, kalau jaga itu butuh tim yang mengerti itu Pak, punya rujukan bagi dia. Nah, misalnya kira-kira ketika kami dari penyelenggara LCF itu bisa membangun relasi terhadap beberapa orang-orang yang bergerak di cagar budaya yang ada di Palopo hari ini. Kemudian kami memiliki ada masyarakat lu yang bersedia untuk berdonasi untuk merenovasi situs budaya yang terbengkalai hari ini. Apakah dibolehkan dari pemerintah? Itu pertanyaan, ini kan begini. Pada prinsipnya pemerintah, makanya saya bilang tadi ada instrumen tadi saya bilang tadi harus ada tim, harus ada pertimbangan, ada persoalan sejarah yang dilihat, baru dibuat itu barang. Makanya Pak itu merehab itu atau memperbaiki atau apa, katakanlah kesebut saja lah siapa, bangunan apa yang disebut memperbaiki, katakanlah misalnya harus ada tim ahli seperti apa. Memberi saran pendapat, katakanlah dananya tersedia 100 juta mau direhab, harus diminta pertimbangan teknis ini Pak. Iya. Siapa tahu salah, apakah persoalan sejarah, persoalan kultur, persoalan sumber pembangunan, ada kan ahlinya saya bilang tadi. Makanya saya bilang tadi, tim sertifikasi cagar ini ada punya sertifikasi, makanya Jakarta pemerintah Kementerian Pendidikan Kebudayaan tidak berat biaya barang karena ini masalah komplainnya dan lain-lain. Ini kan cerita budaya. Jadi katakanlah kau punya uang sekarang, tidak sedang politik kalau mau bangun, harus kita ada tim seperti apa yang kita mau perbaiki. Bukan kita sesuai selera. Maaf ini Puan Sulo, saya cerita yang benar. Bukan kita ini bahwa kita punya selera, ada gambarnya, ada apa, tidak bisa begitu. Harus ditanya ahlinya. Kita jangan disesali. Kenapa? Bisa saja perdebatan. Makanya kalau mau didengar semua, semuanya orang bisa berdebat. Makanya ada timnya, ada sertifikasinya orang yang memberi. Ini kemarin saja mau direhab ini rumah sakit ini butuh panjang perdebatan, ada pertimbangan cara baru direhab. Ya, tahu? Katakanlah kamu saya punya uang, mau rehab sumur tatu di sana. Uangnya katakanlah 500 juta atau 1 juta, tapi harus ada pertimbangan seperti apa. Ini itu yang saya maksud. Saya coba bertanya juga kembali, kau punya data kan yang punya ahli sertifikasi yang punya begitu? Kamu gitu juga tadi. Iya. Tidak apa-apa Pak. Nah, alhamdulillah saya bilang tadi, LCF siap kejadikan panding apa dan lain-lain yang bergerak ya, alhamdulillah.
Tapi persoalannya kepala cerita rakyat cagar butuh instrumen yang lain yang punya dana sertifikasi. Seperti apa tadi? Berulang ini cerita. Iya. Saya kira begitu jadi tahu. Jadi pada dasarnya ketika beberapa situs ini akan dilakukan renovasi, itu memerlukan betul-betul persiapan yang matang. Misalnya pembentukan tim cagar dan lain sebagainya. Nah makanya ini tadi yang disampaikan Pak. Misalnya semisal teman-teman panitia membangun relasi itu, kemudian ada tim cagar yang bersedia untuk meneliti itu. Saya bilang tadi itu jawaban pemerintah 2022 akan disediakan. Jadi untuk Ada anggarannya di sini, Iya. makanya ada modemnya, adanya kabarnya pas lu mau pergi sekarang ambil gambar. Jadi untuk renovasi cagar ini kami akan menunggu sampai di tahun 2023. Bukan juga, bisa saja selesai. Katakan ada uang sedia 50 juta. Misalnya berapa situs kamu perbaiki? Ya kan begitu. Iya. Langsung saya dikasih fokus, bisa saja sampai selesai 1 minggu itu Pak. Saya panggil baik-baik perbaiki ini, berikan pendapat ini seperti begini, kok begitu Pak? Begitu tapi kita Iya. supaya kita ini ya selalu artinya sampai sama keluarga ya salah paham ibarat karena perlu belajar dia. Sini mengikuti penjelasannya masih ada. Iya. Terima kasih kehadiran di kantorku. Saya bangga ada yang mau berbuat dan saya doakan dan apa saja kami siap bantu demi kepentingan tanah luhur ini, budaya kita, kultur kita. Ya, apalagi kami ini menganggap objek pariwisata ini juga adalah budaya. Jadi memang kita pemerintah ini sebagai penyelenggara pemerintah ini karena Kota Kuala Lumpur ini hidup juga di pariwisata berbasis budaya ini. Jadi saya salut, semoga Allah memberi kita semua rahmatnya semua dan apa yang kita cita-citakan bisa terselenggara dengan baik. Pokoknya kalau itu siap dan saya akan nanti sampaikan sama Pak Wali, bos ini ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana upaya pemerintah hari ini dalam rangka untuk tetap menjaga dan melestarikan situs-situs budaya yang selama ini dianggap bahwa itu tidak mendapatkan perhatian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.